Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang pastinya sangat berat dan dalam jangka panjang fase kehidupan. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan bahas mengenai gangguan autisme. Karena pastinya ada beberapa orang tua di luar sana yang masih belum mengetahui secara lebih dalam apa sih itu gangguan autisme, apa aja gejala dari gangguan autisme, apa penyebabnya, dan ternyata bahwasannya gangguan autisme itu memiliki jenis-jenis gitu. Jadi bukan hanya satu gangguan gitu. Karena itu kita akan bahas sangat dalam mengenai gangguan autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang pastinya sangat berat dan dalam jangka panjang fase kehidupan. Gangguan pada autisme ini meliputi interaksi sosial, komunikasi, bahasa, adanya gangguan pada persepsi, emosional, dan motorik. Dan gangguan autisme ini muncul pada usia sebelum 3 tahunan. Penyebab dari gangguan autisme ini sebelumnya sudah dilakukan penelitian bahwasanya terdapat sekitar 43% ternyata anak autisme ini mengalami gangguan pada sistem saraf pusat. Yang pertama itu pada lobus pariettalis. Nah, pada gangguan lobus pariettalis ini yang mengakibatkan anak sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau bahkan tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Ada juga beberapa anak autisme ini kekurangan sel Purkinje pada sistem cerebrum yang mengakibatkan kognitif itu sangat melambat karena adanya gangguan antar informasi sel-sel di otak gitu. Nah, contohnya ketika kita menyuruh anak autisme ini mencatat angka 1 sampai angka 5, mereka tuh sangat sulit untuk menghafal angka 1 bagaimana, angka 2 bagaimana, angka 3 bagaimana, karena adanya gangguan tersebut. Ada juga yang dinamakan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini yang mengakibatkan anak autisme ini sangat sulit untuk mengontrol emosional atau biasa disebut dengan tantrum. Ciri khas dari anak autisme itu memiliki kebiasaan atau rutinitas tertentu. Misalnya anak autisme itu memiliki rutinitas menggigit kuku. Dan jikalau rutinitas tertentu itu diberhentikan, anak tersebut akan sangat tidak bisa untuk mengontrol emosionalnya. Karena bagi anak itu ada rutinitas yang harus dilakuin gitu. Kalau mereka dipaksa untuk berhenti, mereka akan tantrum. Jadi itu nggak bisa terkontrol. Ada juga yang dinamakan dengan kadaserotin, dan di kadaserotin ini memiliki fungsi sebagai pengantar antara sel-sel saraf dengan otak yang bertanggung jawab terhadap kelancaran informasi antara otak dengan sistem tubuh lainnya. Dan jikalau ternyata pada kadar serotonin ini sangat meninggi atau meningkat, ini bahkan bisa menyebabkan hilangnya terminal serotonergic dan pembentukan platelet hiperserotonemia yang mengakibatkan anak hiperaktif atau sangat aktif bergerak, atau bahkan bisa sebaliknya, anak mematung, tidak bisa bergerak. Yang kedua, adanya masalah genetik. Misalnya nih, kedua orang tua anak ternyata memiliki keluarga yang anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan autisme. Ada juga pada saat pasca mengandung dan pasca melahirkan. Dan misalnya ketika seorang ibu saat mengandung, ibu tersebut mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, terkena virus, merokok, punya penyakit kronik, ini juga bisa menjadi penyebab gangguan autisme ya. Dan pada saat pasca melahirkan, ternyata bayi tersebut sangat sulit untuk keluar gitu, yang mengakibatkan kurangnya oksigen. Ini juga bisa menjadi pencetus gangguan autisme.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari gangguan autisme. Ternyata autisme itu bukan hanya satu gangguan, bukan hanya autisme aja, tapi banyak beberapa jenis-jenisnya. Misalnya kayak sebagai contoh ya, ternyata anak A dan B itu sama-sama memiliki gangguan autisme. Tapi kenapa anak B itu memiliki kelebihan khusus? Misalnya anak B memiliki bidang yang sangat bagus ya. Misalnya bidang seni, biologi, matematika, dan mereka itu sangat mampu dalam bidang tersebut. Sedangkan anak A tidak seperti anak B, padahal sama-sama autisme. Apa sih membedakan mereka dua? Karena itu kita akan bahas jenis-jenis autisme. Yang pertama, gangguan childhood degenerative disorder. Ini merupakan gangguan pada perkembangan anak yang bahkan belum berusia 3 tahunan. Dan pada gangguan ini, anak tersebut sangat sulit untuk mengontrol emosionalnya yang bahkan biasa disebut dengan tantrum. Yang kedua, bahkan pada gangguan ini, anak tersebut sangat tiba-tiba ngerasa takut gitu. Tapi ketakutannya itu tidaklah jelas gitu. Dan yang ketiga, pastinya hiperaktif, suka bergerak gitu. Adapun gejala-gejala dari gangguan ini, yang pertama itu kemampuan berbahasa dan berbicara itu sama sekali tidak adanya menunjukkan perkembangan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan dua arah. Yang ketiga, bila lancar pun berbahasa dan berkomunikasi pada anak ini, itu yang diucapkan itu sangatlah tidak lazim dan bahkan sering berulang-ulang kali secara terus-menerus. Dan next, mereka itu sangat tidak menyukai permainan yang imajinatif, melainkan permainan yang dia suka itu kurang bervariasi. Dan next itu sama seperti yang tadi, anak autisme ini memiliki ciri khas yang dimana memiliki rutinitas tertentu gitu. Dan jikalau rutinitasnya ini diganggu, dilarang, mereka itu akan tantrum. Emosionalnya mereka itu nggak bakal terkontrol. Dan next, pastinya anak autisme ini memiliki hiperaktif ya, gerakan yang berulang kali. Yang kedua, gangguan pervasive developmental disorder, not autism specific. Yang memiliki gejala-gejala anak mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Yang kedua, ketika kita memanggil anak, mereka itu tidak merespon, sama sekali tidak merespon. Yang ketiga, mereka itu kurang menunjukkan apa yang mereka ingini, apa yang mereka sukai, dan mereka pastinya belum bisa diajak untuk berkomunikasi. Mereka suka melakukan kebiasaan yang berulang kali. Dan mereka itu pada gangguan ini sangat tidak mudah untuk merasakan namanya sakit, misalnya jatuh. Dan bahkan mereka itu ketika jatuh, mereka itu nggak menangis karena mereka tidak merasakan rasa sakit. Dan next, pada gangguan ini mereka itu melupakan pola pada masa bayi yang terlewatkan. Dan pada gangguan ini mereka tuh sangat hiperaktif pastinya dan sangat suka bergerak gitu ya. Dan mereka itu sangat mudah untuk tantrum atau emosional. Mereka itu tidak menyukai bunyi-bunyian tertentu, misalnya musik gitu ya. Dan pada gangguan ini mereka tuh sangat mudah untuk jatuh karena keseimbangan tubuhnya itu kurang bagus. Dan mereka itu sangat menyukai satu permainan saja, seperti rutinitas tertentu, suka menyendiri, dan pastinya mereka itu tidak bisa berkomunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Ketiga itu sindrom Rett. Pada gangguan sindrom Rett ini merupakan gangguan pada fase usia anak gitu ya, usia bayi. Pada tahap pertama yaitu pada usia 6-18 bulan, pertamanya kurangnya kontak mata, bayi cenderung kehilangan minat untuk permainan di sekelilingnya, bayi cenderung terlambat duduk ataupun merangkak. Pada tahap kedua yaitu pada usia
1-4 tahun, kemampuan motorik anak bertahap mulai menghilang, seperti untuk berbicara, bahkan mengalami hiperventilasi, sering berteriak atau menangis gitu. Jadi pada tahap ini bayi tersebut itu sangat sulit untuk mengontrol emosionalnya yang biasa disebut dengan tantrum. Pada tahap ketiga, yaitu pada usia 2-10 tahun, gangguan perilaku pada fase ini sudah mulai bisa diperbaiki. Anak dengan gangguan ini akan berada pada tahap jarang menangis, akan tetapi kewaspadaan mereka itu meningkat, tidak mudah marah, dan memiliki perhatian yang baik. Nah, misalnya pada usia sebelumnya, anak tersebut itu sangat sulit untuk mengontrol emosionalnya atau biasa disebut dengan tantrum. Tapi pada tahap ini itu bisa diperbaiki dengan adanya terapi gitu ya. Dan pada tahap keempat, di sini mobilitasnya sudah mulai berkurang. Misalnya disebabkan oleh kelemahan otot dan masalah tulang belakang. Dan bukan cuma hanya itu, kognitif juga sangat melambat. Dan bahkan anak pada gangguan ini biasanya membutuhkan perawatan pada jangka panjang fase kehidupan. Yang keempat, sindrom Asperger. Sindrom Asperger ini memiliki gejala-gejala suka menggunakan bahasa yang tidak formal, kurang memiliki empati, lambat dalam perkembangan motorik, pastinya sangat sensitif, dan bahkan pada gangguan ini, anak ini mudah mengalami kecemasan, bahkan depresi, bicara berulang kali. Dan kelebihan pada gangguan ini, mereka tuh memiliki kelebihan misalnya pada bidang tertentu saja, misalnya seni. Dan yang terakhir, ternyata pada gangguan autisme ini memiliki tingkatannya loh. Yang pertama itu autis ringan, autis sedang, dan autis berat. Autis ringan itu seperti apa sih? Nah, autis ringan itu pada kondisi ini mereka itu masih bisa menunjukkan adanya kontak mata, walaupun itu tidak berlangsung sangat lama ya. Dan ketika mereka dipanggil, mereka tuh masih bisa memberikan respon. Dan bahkan mereka tuh bisa menunjukkan ekspresi wajah gitu, ekspresi wajah senang, sedih, menangis, bahagia. Dan dalam berkomunikasi pun mereka juga bisa melakukan komunikasi dua arah, tetapi itu hanya sesekali saja gitu ya, tidak berlangsung sering terjadi. Yang kedua, autis sedang. Pada fase ini anak masih bisa menunjukkan sedikit kontak mata, akan tetapi ketika kita panggil, mereka itu tidak merespon sama sekali. Dan pada gangguan ini mereka itu sangat hiperaktif atau sangat aktif bergerak, bahkan mereka bisa menyakiti diri sendiri, acuh, dan bahkan adanya gangguan motorik. Pada fase ini anak itu sangat sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan dengan adanya terapi. Makanya ketika buat ibu-ibu yang di luar sana yang nonton channel aku, ketika ibu sudah mengetahui bahwasanya anak ibu itu ternyata anak ABK, anak berkebutuhan khusus, saran aku segera pergi ke profesional agar mendapat penanganan dengan terapi gitu ya. Dan yang terakhir itu ada autisme berat. Dan pada fase ini itu merupakan tindakan yang sama sekali tidak terkendali. Misalnya anak menginginkan sesuatu yang dimana ibunya tidak mengizinkan. Pada fase ini anak tersebut akan memberontak gitu. Mereka secara emosional itu nggak bisa terkendali, bahkan mereka tuh melukai diri sendiri dengan memukul kepala gitu. Bahkan jikalaupun ibu ini berusaha untuk memberhentikan pukulannya, berusaha untuk menenangkan, memeluk, itu nggak akan bisa berhenti emosionalnya. Mereka akan berhenti memukul dirinya ketika mereka sudah kelelahan atau capek. Sekian video aku kali ini. Aku harap video kali ini pastinya bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita lebih dalam.